Nah, mungkin tahap pertama nih, kita pengen bikin yang ini dulu nih, section Oke, atasnya nih. oke, Jadi ada satu image sama 3 text view. Oke, berarti giliranku nih. boleh, silakan. Oke deh. Mungkin kita bisa spread ininya kali ya, Dri, antara Kenapa? user info sama repositoriesnya. Jadi nanti kita tinggal include aja ke activity detailnya. Gimana? Oh, boleh, boleh, boleh. Jadi bisa Berarti ini fokus. aku bikin satu layout baru. Apa nih namanya? Namanya Detail. mungkin boleh detail user info mungkin. Ini kita pakai constraint Boleh. atau Constraint. oke, constraint. Artinya lebih mudah bagi constraint. Ini kita split seperti ini. Oke, kita cek lagi tampilannya seperti apa. Oke, jadi di detail itu ada 3 komponen sih ya. Pertama Iya, benar. komponen image, yang kedua text view, dan text view juga sih yang lainnya gitu. Iya. Nah, Kalau untuk untuk section ini ya. kalau untuk user fotonya, avatarnya, mungkin kita bisa pakai third party library ya untuk bisa transform ke circle ya Ya, nantinya. benar. Tapi kita cek dulu ada nggak ya? Kita coba cek ada glide gak ya. Di mana kah Sepertinya belum dirimu? ada. Belum ada. Oke, nanti kita add aja. Kita add aja. Jadi mungkin bisa dibikin bentuk square dulu aja, gak masalah. Oke. Oke, berarti kita add image view dulu ya. Betul, image view dulu. Eh, berapa nih? Kira-kira 200 dp kali? Kegedean sepertinya. Mungkin bisa 120 aja. Oke, 120. Oke. Kasih image view Avatar. avatar. Oke. Oke, kita bikin constraint-nya dulu. Betul. Total, maksudnya top to top of parent. Oke, start with to start of mana nih? Parent-nya. Oke. Jadi ini kita minimal requirement-nya dulu udah ada nih. Oke. Terus habis itu kita punya 3 text view. Wrap content. Kasih, sorry. Next. Full name kali ya. Full name. Betul. Yang kedua username-nya. Kita set satu-satu dulu Pak constraint-nya. Boleh ya. Oke. Nah, ini karena nggak kelihatan, jadi kita coba set background-nya dulu kali. Background. Nah, ini aku pakai tools, jadi ini hanya visible di editor kita doang. Oke, oke. Terus kita set constraint-nya ke sebelahnya si avatar. Terus kita set constraint ke parent yang sebelah sananya. Terus topnya ke topnya si avatar juga. Oke. Kita bakal ngikutin si avatarnya. White-nya mungkin jadi 0 aja. Yap. 0 DP. Nice. Nice. Kita set juga nih. Tools text-nya kita kasih apa nih? Full name. Full name. Oke. Iya. Nah, ini style-nya perlu kita set sekarang atau gimana, Pak? Ini Mungkin ada. Hah? Oke, Mungkin berarti untuk full name size-nya 16 XP mungkin. oke, 16 XP. Stylenya di bold. bold. Oke. Nice. Nah, Oke. Habis itu kita punya username. yep, X username. Terus startnya bakalan di sebelah si avatar juga. Ujung parent. Terus dia bakalan di bawah si full name. Full name. Oh, full name.
Oke, kita kasih ini dulu. Oke, apa nih? Add Ah. username. Tidak kelihatan, nggak bisa nih kayak gini. Mungkin seperti itu aja. Cukup. Text size-nya mungkin kita bisa adjust ke udah default mungkin ya. 14 SP. 14, iya. Oh, di sini ya. Mm-mm. Mungkin nanti kita tambahin top margin kali ya. Boleh. Margin top. Margin, 8. Nah, Udah cukup kali. cukup. Sip. View Selanjutnya mungkin bisa ketiga. diikuti aja, Dri, dari Hah? text feature Oh, ya boleh. untuk bio-nya. Karena kita ini ya, programmer should be lazy. Start end-nya sama, ujungnya juga sama, tapi kita bakalan Bottom of username. Nah, ini mungkin margin top-nya bisa lebih kecil. Jadi 4 dp misalkan. terus. Ini kita stylingnya nggak perlu dikurangin lagi ya, font size-nya. Nggak perlu sepertinya. Oke. Kayak sepertinya ID-nya ini mungkin bisa diperbaiki biodata. Betul. Oke, Habis itu berarti kita styling dulu kali. Ini boleh. kasih padding berapa nih, Pak? 16? 16. Apa Nah, kurang? cukup sepertinya. Oke, habis itu. Ini berarti nambahin margin startnya. Cukup apa kurang nih, Pak? Cukup seharusnya. Oke, tambahin juga ke yang lainnya. Nice. Oke, mantap. Oke deh. Full name, kita udah punya full name, kita udah punya username-nya, biodatanya, terus ini image placeholder-nya nih. Oke, mungkin kita bisa adjust sedikit, Dri, untuk Yap. avatarnya mungkin sedikit lebih kecil mungkin ya. Mungkin let's say kita setnya 90 dp Untuk yang mana tuh? avatarnya. Oh, boleh. 90 dp cocok. 90 dp ya? Yes. Oke deh. Oke. Oh, kita lanjut ke yang section selanjutnya nih. Section selanjutnya. Buat layout baru, kasih nama detail. Oh, ini, Pak. User repository. Oke. Repositories mungkin. Karena lebih dari satu itemnya. Nah, ini pakai constraint juga atau mau pakai yang lain, Pak? Oh, ini kita mau bikin itemnya dulu berarti ya? Item, Belum. Atau kita mau bikin item yang ini dulu? item itu dulu mungkin. Oke deh, boleh. Oke. Bikin Detail item repository. Oke. Ini Oke. parent-nya constraint layout. Boleh langsung lihat juga. Nah, Lagi. Oops, sorry. coba kita lihat desainnya. Nah, untuk itemnya sepertinya kurang lebih sama, sama yang user info di atas. Paling Benar. kita tinggal adjustment di avatarnya dan kita mengurangi satu text view di samping sisi kanannya. Nah, jadi ini kayak apa ya kita bilang ya, Pak? Kontainer yang isinya ada berapa stars di tiap repository-nya. Misalnya ini repository Android ada 37 stars gitu ya. Betul. Terus ada nama repository-nya sama description-nya kalau ada. Betul. Oke. Jadi kita bisa duplikasi dari detail user info mungkin. Oke. Coba kita copy dulu nih. Kita import dulu.
Oke. Kurang lebih kayak gini. Tapi ini bakalan kita replace sama text view nih, Pak. Oke, boleh. Dua ini kita delete dulu. Nah, terus ini ada card view-nya lagi, Pak. Jadi harusnya Kita kita bungkus pakai card view ya. ya. Card view-nya di Harusnya di parent parent-nya, apa di sini? harusnya di parent-nya, Dri. Oke. Berarti parent-nya card view, terus di child-nya kita kasih constraint. Constraint. Jangan lupa heading jadi wrap. Oke. Coba di-cut dulu, boleh. Langsung card view. Constraint layout. Bukan salah lihat, sorry. Ya, match parent and wrap. Mungkin wrap content kali ya, Dri. Apa tuh enaknya? Kalau untuk Headnya. kasih ini. Iya, wrap content. Oke. Oke deh. Oke. Ini. Terus ini bakalan kita ganti jadi text view. Iya. Atau gimana, Pak? Aku kepikirannya bakal buat kontainer lain nih. Karena kan ini satu kesatuan nih. Ada dua text view nih di dalam satu kontainer. Mungkin bisa pakai recycle relative layout mungkin, Dri. Untuk yang ini ya? Iya. Oke, kita coba dulu. Relative layout. Kita set berapa? 90 tadi ya? 90. 90 dp. Baru gede. Nice. Terus kita copy aja nih, biar cepat. Boleh. Karena ini relatif, ini nggak ada. Ini kita Ambil dari match view, betul. Situ. Oke. Yang constraint juga di text view-nya hapus saja. Yang ini, sorry. Oke. Oke, perfect. Ini apa nih? Pertama berarti stars nih. Stars. Oke. Ini dihapus dulu kali ya. Terus habis itu ada satu lagi nih. Kita duplikasi untuk tulisan startnya. Ya, ini stars doang. Ini apa nih ID-nya? ID-nya title star mungkin. Oke. Karena ini udah fix nih, jadi kita nggak perlu pakai itu lagi tuh. Betul. Static string. Ini namanya detail. Apa nih, Pak namanya? Title star. Title star. Oke. Oke. Ini kita kasih di service 7. Kita tunjuk. Nah, tapi ini belum muncul nih, Pak. Gimana tuh? Betul. Nah, sekarang mungkin di adjustment dulu, Dri, untuk relative layout-nya ini agar fit terhadap text view yang di bawah. Yang di bawah satu, ini? Iya, satu row sama dia. Oke, kita kasih ID dulu ya. Jadi dulu. Apa nih, Pak? Mungkin stars. Container kali. Betul. Oke, terus kita yang ada avatarnya. Ups. Susah ya. Oke nih, nggak ada lagi nih avatar. Lagi. Ada. Oke deh. Nah, sekarang text view-nya dijadikan center in parent mungkin. Kenapa? Yang star ini dijadikan center in parent.
Oke. Center in parent true. Tuh. Dan tulisannya belum ada tulisannya ya, Huruf. Iya, belum ada nih. Harusnya White-nya dijadikan wrap content. Jadi, bener ya, karena bukan constraint layout. iya benar. Ini relatif. Oke. Nah, ini Pak, kan dia masih di atas nih, sendirian nih. Mm-mm, Kasian dia harusnya nemenin 37 nih. Atau kita bisa mentokin ke bawah. betul. Harusnya layout below atau gimana, Pak? Mungkin bisa parent in bottom. Oke, jadi kita bentokin di bawah aja ya. Di bawah aja. True. Center in vertical. Horizontal. Ya horizontal ya. Jadi true juga. Oke. Nah, karena start counting-nya lebih di highlight daripada title-nya, mungkin kita bisa bedakan Tri, antara size-nya. Gitu. Oke, ini Dan enaknya styling-nya. berapa nih? Itu mungkin bisa 24. 24. 24 di bold. Dan title-nya mungkin kita bisa hilangkan styling-nya. Jadi jangan di bold. Dan size-nya 14 mungkin ya. Oke, boleh. Biar lebih kecil ya. Mm-mm. Oke, kita kasih background juga nih, Pak. Karena Oke. di requirement-nya kita pengen dia ada background hijaunya. Kita pakai background dari drawable. Yang rounded Trinity ya. Yap, yang green. Oke deh. Nice. Terus kita kasih color warna putih nih. Text color-nya white. Color yang white. Oke deh. Mungkin Nice. kita bisa tambahkan margin bottom-nya kali Tri, untuk title-nya. Untuk title-nya, Iya. Biar oke berapa nih? lebih Kita tambahin berapa nih? 8 mungkin. 8 dp. Oke deh. Sip. Oke ya. Mantap nih, mantap. Nah, Sekarang kita adjust yang ini nih. boleh. Repository name. Dan terus kita repository name. Oke, terus yang kedua itu kita punya description. Description. Ada susah ini ya. Description. Oke. Oke. Sekarang kita tinggal copy paste constraint-nya dong. Nice. Sip. Perfect. Nah, tapi ini rada di tengah nih, Pak. Gimana nih? Dari Mungkin desainnya. kita adjust dari kedua teks view-nya agar mengikuti top antara parent ke top-nya untuk repository name-nya dan description ke bottom-nya. Parent Oke. terhadap bottom-nya. Oke, jadi ini bottom to bottom of si stars container gitu. Mungkin bisa. Yang ini tuh ngikutin si description-nya. Description di atasnya. Nah, ini deh, cakep. Oke deh. Bagian top-nya mungkin kita take down aja kali. Nggak ngaruh banyak sepertinya, Pak. Hmm. Nggak apa-apa lah, nanti kalau Nggak apa-apa masalah mempercantik kita bisa urus nanti tuh. Udah oke sih. Oke. Tapi ini kita ada problem lagi nih, Pak. Di sini, si stars-nya ini rada masuk ke dalam nih, karena ada padding-paddingnya. Oke, jadi kita bisa tambahkan padding terhadap constraint layout-nya. Oke, langsung ke constraint layout ya? Mungkin bisa ke constraint layout aja. Oke, 16. Sip, mantap. Oke. Kita kasih corner radius dulu, 16 juga kali ya. Boleh. Oke. Harusnya kelihatan ya ini ya. Kelihatan sih gede sih. Iya,
Oke deh. Nah ini kita udah selesai nih Pak bikin itemnya. Oke. Next step-nya, Next step-nya kita bikin item untuk menampung repositories-nya. oke Jadi berarti kita bikin recycle view-nya nih. recycle view aja. Betul. Iya, detail apa nih namanya? Repositories mungkin. Repositories. Betul. Ini pakai linear aja kali ya. Betul, boleh. Karena di requirement-nya cuma text view sama recycle view. Betul. Oke, kita split dulu. Set orientation-nya. Udah, di Oh, atas. udah ya? Betul. Sorry, nggak kelihatan. Oke, text view-nya set match parent apa wrap context? Baiknya wrap aja. Teks kayak cukup kali ya. Karena dia static, jadi langsung kita set ya Pak. Repositories, detail, title, apa nih Pak enaknya? Title repositories udah ada nih. Title repositories. Plural. Oke. Nice. Nice. Habis itu langsung recycle view. Betul. Atau wrap content ya? Match parent aja ya? Match parent aja. Kita kasih ID, arti, repositories. Repositories. Betul. Oke. Oke, kita bikin stylingnya dulu nih. Boleh. Ini dia gede, warna biru, dan ada jarak antara text view sama si recycle view-nya. Betul. Jadi kita bisa set stylenya bold. Text style bold. Text size-nya kita bisa set 16 mungkin ya. 16 XP. Oke. Warnanya nih, color-nya ada nggak ya? Ada nih, kita comot dari sini aja kali ya. Boleh. Ups, ke mana dia? Ke detail repositories. Oke. Ya, jadi mudah banget, Pak. Kita bisa ke Dart. Nah, segini. Perfect. Oke deh. Oke, sekarang mungkin tambahkan margin bottom kali ya. Ya, di sini ya. Iya. Bottomnya set 16. Oke. Oke. Ini apa nih? Oke nih. All set kali ya. Jadi kita udah siapin section yang ini. Kita udah siapin per itemnya. Kita udah siapin ini. Kita udah punya image, text view, tag untuk username, full name-nya, sama biodatanya. Betul. Oke, next step-nya apa nih, Pak? Berarti kita bikin network request-nya dulu nih. Tapi mungkin sebelum ke network request, mungkin kita bisa satukan kali ya, item-item yang kita bikin ke dalam activity detail. Boleh, Pak, boleh. Coba Kita langsung include. sikat, Pak. Oke, jadi kita masuk ke activity detail. Di sini masih empty. Jadi mungkin kita bisa pakai linear aja kali ya, Dri. Ya, boleh. Karena kita udah bagi per section gitu. Oke, kita pakai layout. Lalu kita set orientation vertikal. Ya. Oke. Pertama, kita include untuk yang user info. Layout, detail, user info. Yang kedua, detail repositories. Oops. Detail repositories. Oke. Nah, mungkin kenapa belum muncul karena detail infonya masih pakai
match parent nih, Indri. Match parent, benar banget. Kita ganti jadi Harusnya wrap content. kita kembali lagi ke activity detail. Ini ada. Oke. Nah, agar kita bisa fit antara user info dengan repositories, mungkin kita bisa samakan ya, Indri. Padding-nya 16 dp. Yep. Dari user info ke repositories. Jadi kita tambahkan di sini. Padding 16 dp. Padding-nya itu udah cukup ya dengan requirement-nya kita? Sepertinya sudah cukup. Oke deh. Kita cek lagi. Nah, pas. Nice. Jadi setidaknya kita udah punya skeletonnya dulu nih untuk 2 section di detail activity-nya. Betul. Kita udah siapkan semuanya. Nanti kita tinggal rangkai, kita tinggal call untuk menampilkan data yang ada di API dari GitHub-nya. Mantap. Oke, sekarang kita bikin apa nih, Indri, di detailnya? Repository-nya berarti. Karena kita udah bikin semua UI-nya, kita tinggal bikin network call-nya. Oke, jadi di sini aku coba bikin package baru mungkin ya? Ya, boleh. Repository. Atau kita bisa masukin ke dalam data package aja, Pak, nggak apa-apa. Data aja ya? Iya. Repository. Oke deh. Nah, repository pertama kita bikin untuk user info. Yap, benar. Oke. User info repository. Oke. Jadi di user info ini kita dapetin untuk infonya. Yap, get user info. Kita pakai GitHub user info ini ya untuk model. Yap, benar. Karena dia punya avatar URL. Kita masukkan ke sini, kita bikin function get user info terhadap username yang terima dan akan mengembalikan sebuah GitHub user info. Ya, benar. Oke, apalagi nih, Indri, yang ada di user info repository? Cukup User info repository cuman itu doang. Setelah itu kan kita bakal nge-get list of repository-nya. Oke. Selanjutnya, aku coba pisahkan lagi deh. Oke, implementation ya. Atau kita bikin langsung aja kali? Iya, langsung di satu package yang sama aja, Kang. Atau bisa di kelas ini juga. Jadi di dalam satu kelas user info repository, kita ada interface sama implementation-nya juga. Kita bikin implementation. Info repository seperti ini. Oke. Nice. Sekarang gimana, Indri? Oke, coba deh lihat LMA network client-nya nih. Oke. Jadi di sini kan dia udah objek network client, terus aku ada sediain satu static function retrofit client nih. Oke. Jadi harusnya kita bisa langsung gunainnya kayak gini, Pak. LMA network client get. Nah, ini ada nih get user info. Oke. Terus kita bisa passing username-nya. Username-nya ya. Iya, benar. Oke. Berarti di sini kamu udah bikin untuk user infonya ya, di sini ya. Iya, benar. Dan user info ini menggunakan RX Java, makanya di sini menggunakan single. Iya, benar. Oke. Berarti kita tidak butuh parameter apapun ya di konstruktornya. Kita nggak perlu inject apa-apa, karena dia udah static. Subscriber-nya ya? Yep, kita observe dulu, Pak. Kita observe dulu di schedulers I/O. Di treat mana nih, Dri? I/O aja, karena kita kan I/O juga. Oke, di schedulers I/O. Kita subscribe-nya di mana? Android main thread, seperti biasa. Kenapa harus di Android main thread? Karena kita pengen
I/O kita itu berjalan di main thread-nya si Android nih, Pak. Oke. Berarti dia akan melakukan observe. Jadi request datanya ini akan dilakukan di I/O thread, di thread yang berbeda. Lalu setelah itu subscribe-nya ini akan diterima di main thread gitu ya, Dri? Ya, ini nggak kebalik ya. Subscribe-nya kita di scheduler I/O, observe-nya di main thread-nya Android. Oh iya. Kita harusnya observe-nya di ini ya. Ya, benar. Terus kita tinggal observe aja nih. Subscribe. Oke. Di sini karena mungkin kita bisa adjustment ini kali ya. Baiknya seperti ini atau kita ada lambdanya nih, Dri, untuk get result-nya. Kalau misalnya nih kita mau cepat nih development-nya, kita nggak perlu layer presenter lagi nih. Betul. Tapi kalau kita mau pengen lebih clean lagi, berarti dari repository ini kita bisa return single GitHub user info, terus hasil subscribe-nya itu bisa kita konsum di presenternya. I see. Mungkin kita coba tanpa presenter layer dulu aja kali ya, Dri. Oke, berarti kalau kayak gitu kita bikin lambda operation aja. Lambda operation aja ya, untuk nge-return result-nya ya. Ya. Ini kita kasih unit. Oke. Kita masukkan ke dalam sini. Nah, sekarang kita bisa kirim nih result-nya nih dari sini. Langsung it. Nah. Oke, udah nih. Gimana, Dri? Berarti di sini Udah kita okay? belum ada ngehandle network error dulu ya. Masih base case-nya dulu aja. Betul. Kalau kayak gini udah oke atau belum? Oke, kita bisa langsung pakai di ini di detail activity nih. Detail activity ya. Atau kita harus private dulu di sini? Nggak perlu ya? Bisa kita bikin provide di sini, tapi sebenarnya kan nggak ada yang perlu diinjek juga kan. Jadi Betul. kita bisa langsung aja karena kita juga mau pakai vanilla DI. Oke. Jadi kita bisa call langsung di sini ya? Iya, bisa. Kita bikin variabel repository by lazy. Ya, kenapa kita mau pakai by lazy nih, Pak, kira-kira, Pak? Karena kita bisa instance nanti setelah si user info repository ini digunakan nantinya. Gitu. Okay. Jadi kita bisa set dulu objeknya di sini, instance objeknya, tapi akan di-instance ketika dibutuhkan. Gitu. Oke. Jadi kita bisa langsung set di sini, menggunakan set info repository implementation. Seperti ini. Oke. Nah, jadi dengan kayak gini kita bisa langsung pakai. Kita bisa langsung pakai tanpa kita harus instance kembali di onCreate ataupun di onStart. Gitu. Oke deh. Kita coba ya. Call di coba. sini. Repo Get user info terhadap username. Kita langsung pakai lambda ya. Mungkin kita coba log dulu aja kali ya. Boleh, Pak, boleh. Log.d kasih tag-nya apa ya? Ya, boleh. Salah satu aja. Coba email kan pasti ada.
Name juga boleh. Name ya. Oke, coba run kita ya. run. Oke. Karena ini operasi request ke API, kita juga harus pastiin nih, Dri. Kita Iya, tambahkan ada. demikian internet di manifest. Udah ya? Tenang saja Ferguson, kita sudah sediakan. Oke. Mana nih? Kayaknya ada promnya dia tadi. Nah, Udah ya? Oh itu. Terminate dulu berarti. lihat dulu aja. Oke, kita sambil buka loketnya. Coba GitHub username Mufa. Oke, coba search. Apakah muncul? Mana ini? Nggak kelihatan juga nih. Harusnya debug, Pak. Verbose kita ganti jadi debug. Iya, benar. Terus key-nya kita ganti jadi LMA. Coba. Harusnya sih udah. Terus ya. Ada nggak muncul ya? T-nya belum muncul nih, Tri. Gimana nih? Kita coba cek lagi di sini. Oke. Kita coba breakpoint ya. Oke. Coba di back dulu, Tri. Nggak kelihatan physical button-nya ya? Nggak kelihatan. Nah, dia nggak nge-call nih pakainya. Nggak masuk ke breakpoint ya? Kayaknya kita coba switch deh. Ini udah bener belum yang kita observe di main thread deh? Harusnya udah bener ya? Iya, harusnya benar sih. Oke, kita coba cek lagi di sini. Username, users. Ini pad-nya udah bener belum sih? Kita coba cek ya, tes ya. Coba buka browser mungkin, Dri. Harusnya udah bener ya. Ya. GitHub users. API GitHub users. Username. Oke, kita coba buka Android Studio-nya. Oke, users. Username. Test username. Okay. Boleh buka ini nggak, Pak? Network client-nya. Oke, network client. Bener ya, API GitHub.com. GitHub. JSON. XML. Oke. Oke, kebetulan di sini kamu udah set juga ya untuk loggingnya. Kita coba cek loggingnya dulu aja kali. Ada nggak ya dia nge-call? Coba kita cek. Coba tekan Ctrl B, Pak. Ctrl B. Iya. Nggak bisa ya? Nah, bisa. itu untuk nge-back. Oke deh. Gak ada loggingnya nih. Berarti dia nggak nge-create sama sekali ya? Betul. Untuk network client-nya. Oke. Build. Create. URL. Kita coba cek lagi ya. Coba kita
Enggak ngikut juga ya. Coba kita breakpoint deh sini. Nah, ini udah di call belum sih? Atau belum? Breakpoint aja ya. Nah, kalau kayak gini mendingan langsung kita pakai presenter aja, Pak. Karena terus juga kita nggak pakai repository sama sekali. Jadi kita bikin repository presenter layer ya. Iya. Ini kita tinggal rename aja nggak apa-apa. Oh, Jadi dari repository jadi presenter, terus kita bisa passing view yang dari si detail activity. jadi kita bikin presenter nih. Kita Iya, jadikan presenter di sini. iya, boleh. Kalau gitu kita part of UI mungkin ya. Iya, boleh. Kita pindahin aja. Oke, coba kita rename dulu. Center. Jadi detail repository. Ini. Oke, seperti ini. Ya, benar. Sekarang kita bikin untuk view-nya ya. Iya, boleh. View. Get user info. Namanya info aja, Pak. Info. Oke, Enggak, maksudnya itu kita orangnya. nerima parameter info, tipenya GitHub user info, ya. Oke. Ini kita bisa tambahkan parameter di sini. View, private file view. Terhadap user info view. Iya, mantap. Oke. Selanjutnya mungkin kita nggak Kita butuh hapus juga. si lambdanya dulu. Nah, dari sini kita bisa langsung set value GitHub infonya nih ke view-nya. Get user info. Ya, mantap. Oke. Nah, sekarang kita ke detail activity. Lalu kita ganti user info presenter. Harusnya kita ya boleh return itu dulu. Implement itu ya, user info Ya, view. si contract view-nya. Nah, kita bisa apa? Kasih this. Terus kita override dulu, Pak. Di sini. Ya, get user info. Nice. Nah, sekarang kita coba tunjukkan cluster deh, Oke. biar lebih enak lihatnya. Short aja. Find short. Dot show. Oke. Oke. Ada yang error tuh. Kayaknya repository-nya tadi masih ada. Nah, kita langsung play. Coba jalankan kembali. Nah, coba search. Nggak muncul tos juga nih, Pak. Gimana tuh kira-kira? Mana nih kira-kira nih? Kita harus cek boilerplate-nya ini nih.
Ngaruh nggak, Pak, kalau misalnya kita salah ngasih subscribe sama observe-nya? Sepertinya ngaruh sih. Karena kalau kita request-nya di main thread, harusnya berat. Oke. Coba switch seperti ini ya. Coba jalankan lagi. Harusnya udah bisa nih. Nah, kebalik ini trennya. Oke. Balik lagi nih. Nah, sekarang kita udah dapat nih infonya nih. Yap. Ya kan? Nah, sekarang kita bisa set nih Tinggal binding view doang berarti kita. binding view-nya. Kita kembali ke user info. User info. Kita bisa get nih. Ini semuanya nih. Nah, tapi kita butuh satu third-party library nih, Pak, untuk image yang Avatarnya ini. ya. Iya, benar. Oke, mungkin kita binding dulu aja kali ya. Boleh. Kita binding dulu aja. Tapi ini bisa pakai Kotlin sintetik langsung nggak? Coba kita cek. Nggak bisa ya? Ini udah deprecated ya? Iya, udah deprecated. Ini versi berapa Kotlinnya? Kayaknya bisa deh. Coba ya. Coba langsung aja. Bisa nggak diimport pakai Kotlin sintetik? Ya, sayang sekali. Terima kasih JetBrains. Tapi bisa, kita harus bikin find view by ID sendiri-sendiri nih. Yes. Enaknya sih pakai view binding sih, Dri. Iya, benar. Jadi lebih cepat. Apa? Tapi kita bakalan takutnya lama di build. Betul. Tadi Karena kita kan nge-install kosongan aja lama ya. Yang terbaik nih Android. Salah satu ini nih, derita kalau nge-build Android. kita pindah ke iOS Engineer aja, Dri. Waduh. Boleh juga. Oke, ke adjustment dulu variable name-nya. Untuk image kita belakangin dulu aja. Kita fokus Iya. di text winner lagi. Text-nya dulu. Betul. Oh, tinggalan satu nih. Oops. Pribadi. Aduh, apaan tuh? Nah, ini satu ini ya, trik untuk ngetik lebih cepat dan lebih efisien. Jadi kursornya dibanyakin. Multiple selected. Oke, sekarang kita bisa set nih. Ya kan? Iya. Kita set datanya seperti ini. Text, nah full name, pakai info name seperti ini. Info dot Name, name. username, add dengan info username. Ada nggak? Coba kita cek. Info, Nggak ada ya? sepertinya belum ada kali. Oke, kita pakai name aja kalau gitu. Name aja dulu kali ya. Iya, nggak apa-apa. Biodata. Biodata, kita pakai info.biodata. Oke. Nice. Kita coba jalankan lagi. Cek apakah datanya sudah di render. Bisa ke render.
Coba masukin username info. Malah username kayak. Oke, mari kita lihat error Waduh, sepertinya. kayaknya username kamu nggak bisa kali. Bisa jadi ya, kita lihat dulu errornya kenapa nih kira-kira. Wah, nggak ada muncul ya? Masih no clue nih sepertinya Pak. Coba ya. Aku tahu kenapa. Kenapa tuh? Karena ini di main thread. Oke. Coba kita switch lagi ya. Harusnya sih seperti ini ya. Kenapa kita harus switch gitu lagi Pak? Harusnya sih kita memang observe-nya di main thread sih. Karena kita bakal dapatin datanya di main thread. Iya, benar. Nah, kan? Nah, mantap. Dapat nih. Nah, sekarang gimana nih, Dri? Kita tambahkan third party library-nya ya. Third party library dulu. Kita pakai Glide nih. Glide. Oke, kita bisa pakai dari sini. Tapi Glide tuh bisa jadiin circle gitu nggak Pak? Atau bisa. Di Glide terbaru di versi 4 harusnya sudah ada circle crop transformation. Oke, Kita mantap. tinggal pakai implementation dari sini. Coba ke Android-nya, Dri. Salah. Ini. Oke. Cek Google sudah ada. Kita tambahkan repositorinya. Coba scroll ke atas Pak. Aku udah nambahin Kotlin Annotation Procession. KAPT. Itu perlu kita tambahin lagi nggak di sini plugins-nya? Harusnya sih kita harus tambahin sih. Ini. Oke. Tapi mantap. Ini opsional sebenarnya karena kita nggak pakai Glide app-nya ya. Yep, kita nggak ada bikin custom transformation atau pakai annotation-nya dari si Glide. Jadi kita tinggal pakai Glide-nya aja langsung seperti ini. With pakai konteks atau activity. Yep. Terus. Nah, kalau di Glide 4 ini, transformation-nya itu gimana, Pak? Udah include dari builder-nya ini sih, si Glide-nya. Oh gitu. Jadi nanti bisa set seperti ini. Kayak sebelum load tuh. Sebelum load kita circle crop. Kita cover dulu aspeknya. Oh gitu, oke. Berarti kita tinggal load URL-nya doang nih ya? Betul. Avatar URL into targetnya avatar. Separan lagi ya. Kita coba munculin. Jadi kita hanya bikin satu feature sederhana gini aja, Pak. Kita udah hampir, kayaknya udah ada sejam deh. Oh iya, terkait isu kita yang pertama tadi, kenapa nggak muncul? Kayaknya masalah catching-nya sih, Dri. Oh iya, ada catch gitu ya, local catch. Iya, catch-nya. Nah, nice. Ini oke nih. Untuk masalah UI nanti kita bisa percantik lagi lah.
Betul. Yang kita penting klik sini. default functionality-nya berjalan dulu. Udah muncul nih. Nah, sekarang next-nya apa nih, Indri? Oke, berarti kita next ya. Kita buka dulu dokumennya. Ya, kita close dulu. Oke, kita kan udah bikin section header-nya nih. Kita udah kita udah punya image-nya, name-nya udah ada, username-nya udah ada, description-nya udah ada nih. Ini udah sesuai sama GitHub nih ya. Berarti sekarang kita bikin konten yang ini nih, yang bagian repositories. Oke. Jadi kita bakalan bikin recycle view, kita udah bikin itu, dan kita bakal bikin satu network call lagi tuh untuk dapetin list of repository-nya. Betul. Oke. Oke, jadi kita udah punya presenter nih, Fah, di sini. Punya presenter ya. Nih. Ya, Kita berarti kita juga cukup, siapin service-nya ya. ya, jadi kita cukup nambahin di sini doang atau gimana, Fah? Pertama mungkin dari user info kontraknya dulu, Dri. Oke. Get Get repository, user repository. repository. Ada macet ya? Oops, sorry. Ini kita butuh username juga. Username string. Oke. Kita implement. Kita call get retrofit client-nya, get list repository-nya, username, terus kita observe di main thread. Oke. Kita subscribe-nya di Double IO. Kita IO. Kita pakai lambda aja. Oh. Oke deh. Nah, untuk view-nya ini kita kasih nama fungsinya apa nih, Pak? Mungkin Karena kan kita mau ngambil list of repository nih. mungkin samain aja kali ya. Get user repositories ya. Oke. Tapi paramnya list of GitHub repositories mungkin. Repositories GitHub repository. Gini. Repositories kita bind ke dalam get user repositories. Oops. Apa nih? Repositories dia return. Sepertinya di kliennya, service-nya. Kita coba cek. Coba. Nah, GitHub response dia return. Oh, di wrap lagi ya? Dia ada wrapper-nya lagi ya. Oke. Inefficiency, tapi ya udah. Oke. Oke nih, kita udah bikin network call ya untuk user repositories di situ. Terus kita tinggal panggil aja berarti di sini. Betul. User info.get. Terus kita override. Oke. Nah, seharusnya ini kita udah dapat hasilnya nih. Tapi kita kan, ya, tapi kan kita pengen bindingnya ke dalam recycle view. Jadi langkah selanjutnya tuh apa, Fa? Kita bikin view holder dan adapternya dulu. Oke, di dalam sini berarti ya? Boleh. Oops, kok Java? Kita pakai Kotlin dong. Detail view holder. Detail view holder gini langsung. Yes. Oke, kita item view. Hanya view, terus kita implement recycle view holder. Ambil datanya si typo nih. Oke. Nah, terus apa nih Pak di dalam sini? Casting semua view-view yang ada di detail item repository dulu, Dri. Oke. Detail item mana ini? Ini. Repository, betul. Kita ada apa aja nih? Ada. Biar gampang nih kita split dulu.
Oke. Ini code aja. Close. Nah, sekarang startnya dulu. Text startnya. Private file aja. Kita kasih stars. Oke, boleh. Ini Pak, kamu biasanya bikinnya kayak gini Pak? Inline aja. Karena kan si view holder ini akan di instance di adapter. Jadi Iya inline benar. aja. Oke. Find view by ID-nya langsung inline terhadap Oke, variabel. berarti mendingan gini ya. Kita bikin function bind kali ya. Betul. Repository. GitHub repository. Betul. Berarti find view by ID gini langsung. View. Boleh juga. Find view by ID. Oops. View r.id. Star ya. Terus segini langsung Pak. Jelek juga tapi ya. Sebenarnya ini sih, Dri. Lebih ke ini kita bisa declare sebelum di bindingnya. Gitu. Oke, jadi bikin variabel gitu. Bikin variabel. Private file. Stars. Kita ini. Betul. Kasih start. Nah, jadi kita tinggal pakai stars. Repository dot stars count. Kita convert ke string. To string aja. Langsung di to string aja. Yes. Oke deh. Kita berarti butuh berapa lagi nih? 2 lagi berarti. 2 lagi. Nah. Story name. Loh, kok double sih? Nah, gitu dong. Oke. Story name. Ini description. Repository name, langsung name. Ini description. Oke deh. Oke, ini kita udah ready nih untuk view holder-nya. Sekarang bikin adapternya. Adapter. Yang bikin. Ya boleh, ini aku sediain kelasnya dulu. Oke. Jadi kita akan terima list of repository. Ini repositories. Oke. Lalu di extend jadi adapter. Kita case view holder. Nah, kita tinggal override function-nya. Nice. Agar si adapternya nggak boilerplate, nggak numpuk, mungkin kita bikin generator untuk layout inflator-nya ya di sini. Betul. Parent view-nya. Itu kayak view group apa ya? Iya. Group. Terus kita ada layout rest-nya di sini. Item repository. Return layout inflator. Ya, layout inflator. View-nya di sini.
inflator dot inflate from from contact parent. parent dot context. Terus Panjang kali ya. belum nyampe ini kok Pak, limitnya. Inflate Ingat ya, resource-nya layout parent. apa saja. Oke. Kita tinggal masukin view-nya ke view holder. Sip. Nah, jadi di adapternya itu lebih ringkas. Lebih clean lagi nih. Kita tinggal return detail view holder dot inflate terhadap terhadap si parentnya. parent. Mantap. Oke, sama seperti Ini yang kita bikin si kita bindingnya. tinggal binding doang nih, holder dot binding Betul, terhadap repositories. per position. Nice. Ini Count-nya juga set. tinggal repositories dot size. Betul. Oke deh, tinggal ready to use. Mantap. Jadi kita tinggal pakai ini di activity doang nih Pak. Oke, kita set. Ini nih biar nggak ambigu kali ya. Karena kita bikin di bawahnya adapter. Mungkin kita bisa pakai lazy juga kali ya, Tri. Bisa, tapi karena dia butuh construct Si adapter ya. Jadi kita bikinnya empty list aja kali, Pak. Empty list aja kali ya. Iya. Karena kita mau pakai si lazy. Oke. Seperti ini. Nice. Nah, adapternya sekarang mungkin kita cek dulu di repository-nya. Biar kita nggak banyak setup di activity-nya, mungkin kita bisa skip langsung nih. layout manager-nya di sini. Linear. Kebetulan orientasinya juga vertikal. Kita set vertikal di sini. Yep. Kita mungkin mau preview juga. Kita coba cek dulu item. Apa ya namanya, Pak? Coba. List item. Pakai detail item repository. Oke deh. Kurang lebih seperti ini ya. Tampilannya, oke. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke activity. Kita set si adapternya. Get user repositories. Kita initialize ini dulu, Pak. View-nya dulu. Find view by ID dulu kita. Tapi jadi ini ya, banyak. Kita balik ke tahun 2000 berapa ya? 2017 apa ya, Pak? 2014. Iya. View seperti ini. Jadi lebih ribet. Oke. Kita bisa set di sini. Padahal dengan adanya si Kotlin Synthetic tuh udah lebih membantu banget ya. Betul. Tapi lebih cepat. Get print sama Google aja lah. Kita ngikut teknologi mereka dulu lah. Belum bisa bikin sendiri, kita ngikut dulu. Belajar RV ya. RV repository. Oke. Kita rename aja kali. Oh, kamu biasanya namainnya LV ya? LV, list view. Kalau aku LST. Pokoknya aku LS-nya itu tiga huruf. Oh kalau gitu. Text view itu TXT, kalau image view IMG, kalau list itu kayak recycle view LST, list. Oh, oke. Ya salah, standar orang-orang ininya, TA-nya. Jadi biar menyamakan ini dulu, Pak. Bentar nggak bingung ini LV maksudnya apa. Betul. Ini berarti ya. di sini kita nggak perlu ngeset layout manager lagi karena kita udah ngesetnya di dalam XML-nya. Betul. Berarti kita tinggal nambahin itemnya ke adapter nih. Adapternya. Nah, gimana caranya? Kita butuh berarti ya untuk kalau aku biasanya nih, Pak, aku bikin function lagi nih di sini. Oke. Let's say namanya set data nih. Jadi aku bikin function set data di sini. Tinggal di notify ya berarti ya. Iya, gitu. Jadi misalnya ini list of GitHub repository nih. Terus aku tuh biasanya di sini initialize ini ya listnya. Di private file list
Oke. Of GitHub repository, terus aku set empty list untuk Oke. mencegah kalau misalnya ada data yang nol gitu biar nggak error. Oke, oke. Nah, kalau kamu biasanya gimana, Pak? Kita samain ini dulu, styling dulu. Bisa seperti ini sih. Kalau aku Oke. biasanya udah nggak pakai adapter kayak gini sih, Dri. Jadi Oh gitu. di kebutuhan sehari-hari itu udah pakai custom adapter sehingga yang kita tambahkan itu udah abstrak datanya gitu. Jadi nggak seperti Oh ini. gitu. Iya benar-benar. Karena kebutuhan dari company kan udah kompleks ya. Jadi Betul, butuh yang lebih high levelnya lagi nih. levelnya lagi. Tapi Mungkin karena kita masih nampilin list-list gitu doang, kayaknya yang masih approach simple aja, Pak. betul sekali. Mungkin kita bisa set seperti ini kali ya. Tapi itu seharusnya nggak usah diganti, Pak, karena data yang di set kan itu udah list. Jadi bisa repository equals to data aja gitu. Langsung aja ya. Kayak gini ya. Iya, iya benar. Oke. Kita Itu jadikan ganti var notify data set change. Oke deh. Nah, sekarang kita tinggal Adapter dot update. set data repositories. Nah, Oh, udah gini dong, simple banget. Coba scroll di atas, Pak, kayaknya masih ada error tuh yang bagian lazy-nya. Nah, ininya ya. jadi kita nggak perlu ini lagi nih. Perlu lagi parameternya. Nah, ya. Oke deh. All set nih kayaknya. Tinggal kita play aja nih. Biasanya, Pak, kalau nge-install apps ya di perusahaanmu sekarang itu berapa lama? Tergantung sih. Kalau kita ada banyak toolsnya, jadi bisa lebih cepat juga. Oh gitu. Jadi bisa Nah, kita spesifik feature-nya gitu. jadi bisa di-build based on feature-nya aja gitu ya? Betul. Jadi nggak perlu build semuanya. Oke, kita cek nih. Hmm, No adapter attached. Itu adapter yang kamu set itu adapter. Oh ya. benar. Takutnya karena nama doang nih. Coba kita breakpoint ya. Kita belum tes juga sih. Udah dapat datanya atau belum nih. Nah, iya juga. Coba breakpoint dulu aja. Itu udah masuk tuh breakpoint-nya. Cannot find. Coba cek ini ya, Pak, yang presenter ya. Sini ya. Ya. Oh, udah lewat ya breakpoint. Coba. Hmm. Kok langsung dapat ininya ya? Dia nggak masuk ke breakpoint yang di presenter ya? Betul. Coba cek lagi. Jangan detect nih. Breakpoint-nya nih. Harusnya dia ke checklist. Seperti ini. Tapi emang udah kita call belum sih? Udah ya? Get user repositories-nya udah. Hmm. Hmm. Bisa cek loketnya nggak, Pak? Kita mau mastiin ada data yang di return dan di log. Tapi kalau berdasarkan log error-nya tadi tuh karena kita belum attach si adapternya. Tuh. Kita coba tambahkan manual aja kali ya.
Ya boleh. Harusnya layout manajernya dulu. Biasanya sih gara-gara layout manager sih. Klasik. Sama aku pernah ini, Pak, karena namingnya adapter, jadi recycle view.adapter equals adapter. Jadi Jadi dia circular infinite loop gitu ya. iya, jadi dia nggak ke-attach. Oke, attach. Coba cek lagi. Ini hopefully ini. Terminate dulu. Oke. Nah, error nih. Mendingan kayak gini. Apa setiap ID kamu? Gimana sih ini Aduh. yang punya tapi lebih kecewain. Bentar. Oh, kita cek dulu di presenternya. Nah, kita observe-nya, benar ya? Oh, udah benar, benar. Tapi kalau kayak gini tuh, Pak, kita harusnya cek yang error Errornya ya, case-nya juga nih. edge case-nya ya, errornya Jadi juga. setidaknya kita Log. kasih ini lah. Apa nih? Local message aja. Ini, Boleh. in case kita menemukan error-error lucu yang lainnya. Oke, kita jalankan. Tapi masa iya setiap kali username itu yang dicari nggak bisa ya? Coba diterangin. Kalau nggak bisa, abis ini aku protes nih ke GitHub nih. Coba masukin username Mufa. Kayaknya nggak keras deh kalau username aku. Waduh. Kan? Oh, keras ya. Keras. Coba, ntar. Kita verbose dulu. Nih, ini nih. Dapat nih sebenarnya nih. Tuh. Nah, error tuh. Dia. Jason, Jasonnya salah nih. Harusnya objek, tapi array. Kita coba cek ya. Nah, itu ada tuh responnya tuh di atas. Ini ya. Iya. Coba cek dia rootnya di mana. Duh, dalam banget, Pak. Tikus aja lah. Oke. Oh, dia parentnya array. Langsung array ya. Langsung array. Array object. Array of object terhadap objek GitHub response. Coba cek GitHub responsnya. Data. Atau ada yang lain nih? Iya, benar kan? Data GitHub response. Oke. Ya, nggak ada data nih. Kenapa? Nggak ada data. Dia tuh langsung list of GitHub repository nih. Jadi kita bisa coba kita Bisa langsung gitu aja. coba remove dulu ya. Single list of GitHub repository. Ini juga GitHub repository. Delete data. Ya. Udah, itu doang. Coba ya, jalankan lagi ya. Coba cek lagi. Bisa dong. Nah, bisa nih. Mantap nih.
Tinggal masalah mempercantik doang ya. Ya, adjustment layoutnya ya. Iya, kita bisa pakai item dekorator lah. Boleh? Itu gimana caranya, Dri? Kita buka detail activity-nya, Oke. terus di sini kita tambahin, kebanyakan. Add item decoration, Decoration. harusnya ada default-nya ya, item decoration. Ini apa nih? Nggak ada ya? Coba entar. Kita pakai yang default aja nih. Decorations. Oh, ini abstract class-nya. Ini abstract class-nya nih. Ada nggak sih, Pak, yang default-nya? Harusnya sih ada ya, coba. Item decoration atau decoration? Ntar kita coba cek. Sini aja. Item decoration. Benar ya? Nggak ada ya? Supaya kita nggak menghitung-hitung lagi nih, Pak. Betul. Kita coba dulu deh. Bisa nggak bisa? Nggak bisa, Pak, karena dia abstrak. Biasanya ada dokumentasinya sini. Kita coba cek dulu. Atau kita adjustment aja, Dri. Di output. margin aja kita, Pak. Betul. Jadi di item repository, parent-nya kali ya, kita tambahin margin. Oke. Ini kita coba kompres dulu deh ukurannya biar nggak sama kayak user infonya. Misalkan 60. Oke. Oke. Di sini marginnya itu 8 aja, Pak, biar nggak kejauhan. Ya. Oke. Nah, mungkin kita bisa tambahkan di view holdernya. Kalau misalkan nggak ada descriptions. Mau di hide gitu maksudnya, Pak? Di hide, betul. If it's empty. Tapi pengaruhnya apa, Pak? Kalau misalnya kita mau nge-hide si description-nya kalau dia empty atau enggak? Harusnya ada pengaruhnya ya. Di bagian sininya ya. Coba kita Karena coba. dia ada atau nggak ada juga kan tetap ngikutin dari si yang kontainer yang ini nih, yang 37 stars. Betul, tapi kalau misalkan kita visibility-nya harusnya itu repository name-nya ke center dia. Iya, benar. Kita coba handle aja. Jadi kita set descriptions-nya. The visibility equals view.gone. Oke. Kita coba jalankan lagi ya. Gede banget tapi ini ya. Soalnya kita duplikasi dari user info. Makanya dia gede banget. Oke, masukin username, Pak. Nah, sini lebih udah sesuai nih kayaknya sama requirement kita nih.
Nah, Mantap. kita punya ini first page, terus kita second page-nya ada image, ada namanya, username-nya, biodatanya apa, terus kita punya list of repository ini. Mantap. Mungkin kita Kalau- bisa adjustment dikit kali ya, Dri. Kayak username-nya belum sesuai juga nih. Nah iya baru mau bilang itu, walaupun UI-nya belum bagus-bagus banget nih. Mari kita go down lagi nih ke sini. Oke. Apa nih Pak yang mau kita perbaikin dari sini nih? Pertama, aku pengen perbaiki si detailnya nih. Soalnya kan di bio aku itu kayaknya ada emot icon, makanya nggak supportnya emot icon. Iya benar. Makanya kita di view holdernya, kita coba ya, ke view holdernya, kita bisa tambahkan nih di description-nya, the trim. Oke, .trim itu apa tuh Pak fungsinya Pak? The trim ini dia akan menghapus white space yang ada di awal ataupun di akhir string gitu. Oke. Jadi menghindari yang kayak gini ya? Betul. Oke. Selanjutnya kita bisa cek juga di mungkin coba buka browser deh. Besar. Oke, Ini nih. cek back. Surname itu login berarti ya. Oke, kita berarti pakai login aja. Login ya. Oke. Sekarang ke view holder. Apps. Oh enggak dong, kita pakai ke detail activity. Nah ini dia. Gitu ya. Info login. Oke. Nah sekarang kita cek lagi. Apa nih Dri yang bisa kita optimize? Ini sih jaraknya nih. Jaraknya ya. Iya, kita kecilin aja kali. Boleh. Coba dikecilin. Ini topnya padahal udah 4 nih. Coba 2 mungkin. Apakah ada white space-nya? Dia emang harusnya ini ada ini ya, Val? Ada apa namanya? Kayaknya ada Emoji gitu. emoji Oke. gitu. Kita keep 4 dulu. Terus Terus apa lagi ya? Mungkin kita bisa highlight namanya. Kita gedein lagi kali ya. Contohnya 24 mungkin. Kegedean. gedein juga itu 20 aja. 20 aja. Segedean 16 deh. Balik lagi 18 ya, 18. Jadi tawar-menawar gini ya. Nah, coba apa lagi yang bisa di adjustment nih? Oh, ini. Nah, kita coba cek ya. Kita back nih. Nah, kayak gini lah. Nah, repositorinya muncul sendiri nih, satu nih. Oke. Jadi kita mau munculin kalau misalnya itu list of repository-nya udah muncul gitu. Betul. Mungkin kita bisa set visibility-nya kali ya. Boleh, berarti kita ke detail nah itu dia. Kita tambahkan ID di sini. Repository title kan Pak? Repository mungkin. Udah ada nggak sih ID itu? Udah ada ya? Iya. Oke. Kita coba casting di sini. Story title. TRT. Di dalam get user repository. TRT. Visibility. Kita cek dulu kali ya. If repository is not empty. Oke, jadi kamu mau mastiin dulu nih kalau misalnya si repository-nya nggak empty. Betul. Dia bakal show si title-nya sama si list of repository-nya gitu. Betul. Jadi kita bisa cut aja kali, pindahkan ke sini ya. Boleh.
dot visibility equals view dot visible. Ini harus di Ups. Belum Mau testing. dipindahin kemana? Oh, yang tadi tuh belum find view by ID ya? r.id. Repository title. Nice. Nah, ini sedikit tips mungkin buat teman-teman yang nonton juga. Kalau misalkan ada ID ataupun variabel yang panjang ataupun nama kelas, kita bisa dapatin namanya lebih singkat sih dengan keyword abbreviation-nya. Misalkan kita udah set ID-nya kan text repository title. Mungkin bisa huruf pertamanya aja gitu. T, Benar. Gitu. Benar. Jadi lebih Dan cepat. itu juga yang aku lakuin tadi waktu ngeset constraint chain-nya. Betul. Nah, seperti ini. All set nih, atau ada lagi nih, Pak? Kita balik lagi ke sini. Kita set default-nya nih. Visibility-nya gan dulu. Oke. Tools-nya, Visible. Oke deh. Kita coba jalankan lagi ya. Nah, ini kita masih build yang untuk base case-nya ya, Pak. Jadi kita belum nge-handle yang untuk error case-nya. Betul. Jadi kalau misalnya kayak username-nya not found gitu, kita belum handle. Oke, coba cek lagi. Waduh. Kenapa di setiap username saya error ya? Coba cek Apa lagi. Di repository. Oh. Kenapa tuh, Pak? Integer. Kita handle aja. Is null. Oke. Atau jangan-jangan trimnya kali. Bener ya? Statement ininya ya yang fail ya. Iya benar. Jadi nggak bisa kedetek tuh. Coba kita play lagi deh. Nah, itu dia. Dan ini lebih rapi dari yang tadi nih, Pak. Betul. Jadi kalau misalnya nggak ada description-nya, dia jadi ke tengah nih. Betul. Ini kalau GitHub-ku 0 semua ya, 1, 0, 2. Menyedihkan juga ya. Begitu. Nah, kalau ini kan kita sebenarnya udah bikin 2 fitur ya, bisa dibilang 2 fitur lah ya. Betul, 2 fitur. Dan kita full pairing. Apa nih yang feedback-nya mungkin atau kamu ngerasa kok aneh ya? Jadi ada yang ngatur-ngatur gitu, ada yang ngeliatin gitu. Iya, biasanya sih kalau aku pribadi dengan kebiasaan aku setiap hari sendiri kan. Jadi Iya, benar. Satu fitur benar-benar sendiri dari layouting, terus logic dan segala macam gitu. Nah, dari pairing ini aku belajar sih jadi kita bisa bagi porsinya gitu. Jadi ada porsi untuk layouting, ada porsi untuk logic, bahkan kita bisa switch. Bahkan ketika ada error case di mana kita menemukan sebuah error, kita bisa solve bersama gitu. Dan itu bisa lebih cepat untuk menyelesaikan sebuah masalah daripada kita sendiri gitu. Nah, benar. Tapi untuk awal-awal mungkin bakalan makan waktu banyak karena kayak misalnya ini aku anak baru terus aku bakal pairing sama senior engineer-nya gitu. Jadi aku harus tahu style coding dia seperti apa gitu. Betul. Nah, kayak aku tadi makanya aku tadi ada nanya biasanya kayak gimana RV, LV itu kayak gimana gitu. Jadi aku tahu dulu nih style codingnya kayak gimana.
Betul. Sebenarnya untuk styling itu istilah namanya ya, istilah namanya kan name formatting, Hmm, name convention gitu. Itu sebenarnya tergantung kembali lagi sih dari sebuah perusahaan gitu. Dia selera benar. ini akan seperti apa. Nah, biasanya untuk junior atau fresh graduate yang baru masuk, dia harus membaca dulu tuh dokumentasi yang kita miliki gitu. Dokumentasi Benar-benar. yang kita miliki, dari situ dia akan belajar dulu, dia coba deep dive, selanjutnya pada saat pairing bisa lebih enak gitu, bisa lebih sinkron antara teman pairingnya gitu. Mantap. Jadi apa nih, Pak? Pesan-pesan untuk yang mau mulai pairing nih? Pesan-pesan untuk teman-teman yang mau pairing, pertama siapkan dulu sih apa yang mau dikerjakan gitu. Jadi pertama tentukan dulu requirement-nya. Jadi seperti yang kita set di sini, ada problem statement-nya, kita mau bikin seperti ini, terus ada requirement API-nya juga, biasanya kita sebut sebagai kontrak. Nah, di situ baru deh tentukan siapa yang navigatornya, siapa yang drivernya. Dan bisa tentukan juga fleksibel gitu. Driver bisa jadi navigator, navigator bisa jadi driver, tergantung Ya situasinya. bisa di switch ya. Betul, bisa di switch. Tergantung situasi, tergantung apa yang mau di deliver, apa yang mau di handle, kayak gitu. Mantap, mantap.